Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Baiklah, kita mulai dari wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada mereka. Kenapa kemudian saya membacakan ayat ini sampai dengan kata qalu? Karena penjelasannya sudah bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-13. Di surat Al-Baqarah 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Ada sedikit perubahan kosakata, tetapi sama-sama seperti kama dan bima merupakan jar majrur, dan amana dengan anzala yang sama-sama fi'il madhi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu mereka berkata. Qalu tentu saja ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dan wawu jamaah yang ada di situ menunjukkan fa'il atau pelakunya. Dan kita juga ingat qalu tentu saja dia menjadi jawab syarat ghairu jazim. Berikutnya adalah nu'minu. Nu'minu diterjemahkan kami beriman. Nu'minu merupakan fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhora'ah berupa nun di bagian depannya. Fa'ilnya dengan takdirnya adalah nahnu, sehingga terjemahnya adalah kami beriman. Bima artinya dengan apa-apa yang, atau kepada apa yang. Ma ini adalah isim yang majrur karena bi, tetapi kita ingat karena ma di sini adalah isim mausul, tidak terlihat tanda jernya di sana. Berikutnya adalah unzila. Unzila artinya telah diturunkan. Unzila ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau, dan dia mabni untuk majhul atau kata kerja lampau yang pasif. Dalam hal ini diterjemahkan telah diturunkan dengan naibul fa'ilnya, pengganti fa'ilnya, takdirnya adalah huwa. Alaina diterjemahkan kepada kami. Alaina merupakan susunan jar majrur terdiri dari kata ala dan na, dalam hal ini nahnu. Dia ta'aluk, merupakan penjelas kepada unzila. Wa yakfuruna diterjemahkan dan mereka mengingkari. Wa yakfuruna di sini ada wawu athof. Yakfuruna ini adalah fi'il mudhari'. Di situ diawali oleh huruf mudhora'ah berupa ya, dan fa'ilnya di situ ada wawu jamaah yang menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah banyak. Wa yakfuruna dan mereka mengingkari. Bima ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi dan ma yang merupakan isim mausul. Dia merupakan penjelas, dia menerangkan
tentang fiilnya dalam hal ini adalah yakfuruna. Bima, kepada apa-apa yang dalam hal ini, apa yang dimaksud adalah Al-Quran. Waro'ahu diterjemahkan sesudahnya. Waro'ahu, kalau kita ingat, waro'a tentu saja ini adalah maf'ul fih, karena dia merupakan dzorof makan atau kata keterangan tempat. Karena dia adalah dzorof, karena dia maf'ul fih, dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah atau harokat fathah, sedangkan al-ha di situ merupakan isim domir mutasil yang menjadi mudhofun ilaih. Bima di situ ada isim mausul, tentu dia membutuhkan silah mausulnya, dan silah mausulnya tidak terlihat di situ atau tidak dimunculkan, yang ada dijelaskan oleh dzorof makan dalam hal ini adalah waro'ahu. Wahua dijelaskan sedangkan Al-Quran itu, dan dia Al-Quran itu. Wa dalam hal ini adalah wawu haliyah, dia ingin menjelaskan sebuah kondisi atau keadaan, sedangkan huwa atau dia yang dimaksud di sini adalah Al-Quran merupakan mubtada, dia sebuah awalan. Berikutnya adalah al-haqqu. Al-haqqu diartikan kitab yang hak, kitab yang benar. Al-haqqu, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena sekali lagi dia sebagai khobarnya dari huwa itu sendiri. Musaddiqon artinya yang membenarkan. Musaddiqon, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia merupakan hal, dia menjelaskan keadaan, yakni Al-Quran itu yang membenarkan. 5, ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari li dan ma, dan kita ketemu lagi dengan ma sebagai isim mausul yang tentu dia mabni, mahalnya adalah jar. Ma'ahum, ada pada mereka. Ma'a tentu saja ini adalah dzorof makan, dia adalah kata keterangan tempat. Hum yang merupakan isim dhamir dan yang dijadikan sebagai mudhofun ilaih. Ma'ahum ini, ma ini adalah isim mausul, dia membutuhkan silah mausulnya, ternyata silah mausulnya tidak terlihat, yang ada adalah ma'ahum sebagai ta'aluk, dia menjelaskan, dia berkaitan dengan silah mausul. Qul artinya katakanlah. Qul kita paham ini adalah fi'il amr, dia kata kerja perintah, dan fa'ilnya adalah anta atau kamu. Berikutnya adalah falima, diterjemahkan maka untuk apa. Fa maka, li itu adalah untuk, dan ma adalah apa, sehingga falima maka untuk apa. Ini tentu sebagai makul qaul, isi dari perkataannya. Tuluna ini artinya kamu sekalian membunuh. Ini adalah fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dengan fa'ilnya di situ ada wawu jamaah. Berikutnya adalah Ambiya Allahi. Ambiya Allahi diterjemahkan nabi-nabi Allah. Anbiya, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih. Dan sedangkan Allahi, kenapa kemudian dibaca kasroh atau i di bagian akhirnya? Karena Allahi merupakan lafdzul jalalah yang berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Min qablu artinya dari sebelumnya, dahulu. Min ini adalah huruf jar, sedangkan qablu ini pada kedudukan mabni atau tetap atas dhammah. In kuntum diterjemahkan jika kamu, jika benar kamu. In merupakan syarat, kuntum merupakan fi'il madhi naqis, dia kata kerja lampau yang kurang. Di situ ta dengan mim yang menunjukkan jamak atau kita baca tum merupakan isimnya mu'minina, artinya kamu
orang-orang yang beriman. Mukminina merupakan khobarnya dari kana. Dia mansub dan tanda nasabnya adalah huruf ya di sana karena dia sebagai jamak mudzakkar salim. Secara ringkas bisa kita terjemahkan, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka berkata kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan sesudahnya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, sedangkan Al-Qur'an itu adalah kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu, katakanlah mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, in kuntum mu'minin, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.